Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga diberi kemudahan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kembali saya akan membahas Kitab Uqudul Almas sebagai terusan dari pembahasan video yang kemarin, yang mana kemarin itu saya membahas kitab Uqudul Almas halaman 77 yang menjelaskan tentang Habib Abdurrahman As-Segaf yang tidak tidur selama 33 tahun, dan selama 33 tahun itu pula tiap harinya bisa menghatamkan Al-Quran hingga 8 kali. Nah, kali ini terusan dari pembahasan kemarin, yaitu alasannya kenapa Habib Abdurrahman As-Segaf tidak tidur selama 33 tahun. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian, bagi yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe, kemudian like dan share video saya ini ke teman-teman kalian, sehingga teman-teman kalian itu tahu dan menjadi tidak mudah terkena doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan membawa-bawa atau mengaku-ngaku sebagai cucu Rasul dan membawa-bawa agama. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Saya akan langsung masuk pada pembahasan, yaitu masih di halaman 77 Kitab Uqudul Almas, tetapi baris yang paling bawah. Jadi di halaman 77 baris yang paling bawah, kemudian dibalik ke halaman 78. Saya baca teksnya dan teksnya saya tampilkan di layar agar penonton bisa ikut menyimak, dan sebagai bukti bahwa apa yang saya uraikan dan apa yang saya sampaikan ini bukan hoax, tetapi ini sebuah fakta yang tertulis dalam kitab karya ulama Ba'alawi. Saya baca teksnya. Wa yaqulu kaifa yanamu man idza nama ala sikotil aimani ro'a al jannata au ala sikotil aisari ro'a an-naro wa tilka ru'yatu takunu bil basiroh wa qattan akisu minha ilal basori. Fatamassala lahu biquwatil iman wal yakin wa fi hadisil kusufi fi sahihil Bukhari ma yaqrabu dzalika ilal fahmi wa qad yamkusu fi subbi nabiillah huda ala nabina wa alaihi afdhalus sholati wassalam syahrun illa yakulu fihi illa nahu kafin min dakikin, yang artinya beliau berkata, Habib Abdurrahman As-Segaf maksudnya berkata gimana? Perkataannya begini, bagaimana mungkin seseorang yang tidur miring ke kanan kemudian melihat surga, dan ketika miring ke kiri kemudian melihat neraka? Mungkinkah dalam kondisi semacam ini bisa tidur? Jadi alasan kenapa Habib Abdurrahman As-Segaf tidak bisa tidur selama 33 hari ini, ketika dalam posisi baring mau tidur, miring ke kanan melihat surga, kemudian miring ke kiri melihat neraka. Itulah alasannya kenapa Habib Abdurrahman As-Segaf tidak tidur selama 33 tahun. Tentu pernyataan ini tidak serta-merta saya terima, walaupun alasannya masuk akal. Tetapi sebagai orang yang kritis dan sebagai orang yang memakai akal waras, saya tidak serta-merta menerima pernyataan yang tertulis dalam kitab Uqudul Almas ini. Orang mau tidur, posisi miring ke kanan melihat surga, kemudian balik miring ke kiri melihat neraka. Bukankah itu
sebuah kenikmatan kemudian tiba-tiba menjadi kengerian. Ini kan visi kita justru konfrontasi. Habis melihat sesuatu yang indah-indah, kemudian balik lagi miring ke kiri, melihat yang serem-serem. Karena neraka itu kan tempat penyiksaan, tempat di mana orang-orang yang tidak taat kepada Allah disiksa. Kita nggak bisa membayangkan, andaikan Habib Abdurrahman As-Segaf ini benar-benar melihat kondisi neraka. Dan andaikan Habib Abdurrahman As-Segaf ini benar-benar melihat surga, betapa pinginya beliau sesegera mungkin masuk ke dalamnya. Terus secara kesehatan, pada umumnya manusia yang kurang tidur 2 hari saja sempoyongan loyo. Sementara Habib Abdurrahman As-Segaf ini 33 tahun tidak tidur. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa kondisi tubuhnya kalau memang bertahan hidup. Bukankah itu penyiksaan diri? Padahal Rasulullah melarang seseorang itu menganiaya dirinya sendiri ataupun menganiaya orang lain. La dororo wala diror. Itu hadis sahih. Jadi hadis Nabi itu artinya jangan menyakiti diri sendiri dan jangan menyakiti orang lain. Bukankah tidak tidur selama 33 tahun ini sebuah penyiksaan terhadap diri sendiri dan itu agama melarangnya. Saya lebih percaya dengan anjuran agama ketimbang pernyataan dalam kitab Uqudul Almas. Terserah dalam kitab Uqudul Almas ini mau dikatakan sebagai karomat yang notabene khorikul adat, saya tidak peduli. Tetapi keramat yang diceritakan oleh dirinya sendiri, saya menganggap itu bukan keramat. Karena keramat itu muncul dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi darurat. Dan tentu munculnya keramat itu punya manfaat untuk banyak orang. Nah, ketika hal-hal yang khorikul adat ini andaikan bermanfaat, hanya bermanfaat pada dirinya sendiri, saya tidak bisa menganggap ini keramat. Kita lihat atau kita bisa menengok bagaimana mukjizat-mukjizat para nabi. Ketika mukjizat-mukjizat para nabi ini berfungsi sebagaimana mestinya, itu satu dalam kondisi darurat. Kemudian kemanfaatan untuk banyak orang ini nyata. Nah, itulah gunanya mukjizat. Dan karomat ini tidak beda jauh dengan mukjizat. Maka saya menolak pernyataan dari kitab Uqudul Almas yang menyatakan bahwa Habib Abdurrahman As-Segaf tidak tidur selama 33 tahun. Dan selama 33 tahun itu tiap hari khatam Al-Quran 8 kali. Dan setiap kali mencoba tidur, miring ke kanan melihat surga dan miring ke kiri melihat neraka. Walaupun di sini dijelaskan, visi ini melalui wawasan dan dapat dipantulkan darinya ke penglihatan. Walaupun melihatnya ini hanya dari pantulan, artinya tidak secara langsung. Katakanlah di dinding itu ada kaca, kemudian kaca itu mampu merekam suatu gambar, dan saya melihat kaca itu, tentu gambar yang direkam oleh kaca itu bisa saya lihat. Andai kan contohnya semacam ini, tentu apa yang dilihat oleh Habib Abdurrahman As-Segaf itu persis wujudnya neraka dan persis wujudnya surga. Karena pernyataannya semacam ini. Pantulan cahaya. Seperti halnya visi ini melalui wawasan dan dapat dipantulkan darinya ke penglihatan. Betapa ngerinya seseorang yang
secara langsung melihat neraka, tentu tidak kuat. Dan betapa nikmatnya dan ingin segera masuk setiap orang yang melihat surga. Bukankah surga ini adalah surprise dari Allah? Surprise untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Tentu surprise ini sifatnya rahasia. Al-Quran hanya menjelaskan tentang gambaran-gambaran surga. Al-Quran hanya menggambarkan tentang kengerian neraka. Tetapi Al-Quran tidak secara detail menjelaskan baik surga atau neraka, karena itu surprise. Tetapi ketika Habib Abdurrahman As-Segaf di sini bilang selama 33 tahun itu melihat surga dan neraka, ini saya bantah pernyataan kitab Uqudul Almas. Kemudian saya lanjut. Dalam hadis tentang gerhana di Sahih Al-Bukhari, ada sesuatu yang mendekatkan hal ini pada pemahaman. Jadi pernyataan ini biar seakan kuat, ini mengatakan bahwa penjelasan semacam ini ada hadis yang menjelaskan, yang penjelasannya ini mirip dengan kejadian yang dialami oleh Habib Abdurrahman As-Segaf. Katanya hadis ini ada dalam kitab Bukhari di bab kusuk, bab gerhana. Tapi entahlah, apakah memang benar-benar hadis itu maknanya semacam yang diuraikan oleh Habib Abdurrahman As-Segaf atau tidak, saya belum meneliti. Kemudian ada sesuatu yang mendekatkan hal ini pada pemahaman, dan ia hendaknya tinggal di lembah Nabi Allah Hud. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepadanya selama 1 bulan, yang mana ia tidak akan makan apapun kecuali segenggam tepung. Jadi Habib Abdurrahman As-Segaf di samping tinggal di lembah An-Namir selama 33 tahun dan tidak tidur selama waktu itu pula, dan khatam Quran 8 kali di setiap harinya, pun tinggal di lembah Nabi Hud, yang mana beliau tinggal di lembah Nabi Hud selama 1 bulan. Dan dalam waktu itu beliau tidak makan apapun kecuali segenggam tepung. Jadi dalam waktu sebulan, Habib Abdurrahman As-Segaf selama tinggal di lembah Hud ini tidak pernah makan kecuali hanya segenggam tepung. Jadi manusia sebulan lamanya ini hanya kemasukan segenggam tepung. Ya, menurut kewajaran ya tidak bisa hidup. Kalau menurut kewajaran, ya entah apakah ini sebuah keramat atau hanya cerita-cerita fiksi biar dianggap sebagai sebuah keramat. Kemudian saya lanjut, ini masuk di halaman 78 kitab Uqudul Almas. Wa kana ibnuhu Asy-Syaikh Umar Al-Muhdhar bisabrin anit ta'am al-layali wal ayam wa makasa khamsa sinina la yakulu mimma ya'taduhu al-adamiyuna wa makasa salasina sanatan la yakulu atamro wa yakulu innahu ahabbus sahawat ila fadalika mana'tuhu nafsi wa makasa fi ritatil miskos syahrul aidu say'an ilal ma wa makasa fi ridatil miskos syahrul aidu say'an ilal ma wa makasa fi safarihi ilal hajj arba'ina yauman ma'adha kofiha ta'aman wala syaroban walam tangkus kuatuhu walam yad'af anil masyi. Artinya bahwa putra dari Habib Abdurrahman As-Segaf ini, jadi putra Habib Abdurrahman As-Segaf yang bernama Syekh Umar Al-Muhdhar ini biasa berpuasa siang dan malam.
dia menghabiskan 5 tahun tidak memakan makanan yang biasa dimakan orang-orang. Jadi Syekh Umar Al-Mukhtar ini puasa siang malam. Maksudnya puasa siang malam itu gimana? Jadi habis buka itu berarti nanti nggak makan lagi. Beda dengan puasa-puasa kita di bulan Ramadan itu kan kalau setelah buka kita bebas makan sampai sebelum imsak. Tetapi untuk Syekh Umar Al-Mukhtar ini tidak. Setelah buka ya tidak puasa lagi. Jadi sampai nanti sahur. Jadi makannya itu hanya buka dan waktu sahur. Selain waktu itu tidak makan. Kemudian selama 5 tahun tidak pernah memakan makanan yang biasa dimakan orang-orang. Dalam kata lain, Habib Umar Al-Mukhtar ini selama 5 tahun tidak memakan makanan manusia. Ketika bukan makanan manusia yang dimakan, berarti dalam kata lain, Habib Umar Al-Mukhtar selama 5 tahun memakan makanan yang bukan makanan manusia. Seperti halnya rumput, ini hanya contoh. Karena tidak pernah memakan makanan manusia. Berarti kan makanan hewan misalnya. Makan rumput dan lain sebagainya. Pokoknya yang bukan makanan manusia. Kemudian, dan dia menghabiskan 30 tahun tidak memakan kurma. Habib Umar Al-Mukhtar ini 30 tahun tidak memakan kurma. Kurma itu kan makanan pokok di negeri sana. Berarti nggak beda jauh. Kalau kita di Indonesia ya 30 tahun kita meninggalkan makan nasi. Nah ini yang dilakukan oleh Syekh Umar Al-Mukhtar selama 30 tahun tidak pernah memakan makanan pokok di negeri sana. Ya pokoknya selain kurma. Kemudian saya lanjut dan dia berkata bahwa aku mencintai hawa nafsu maka aku menahan diri darinya. Alasan Syekh Umar Al-Mukhtar atau Habib Umar Al-Mukhtar ini selalu puasa siang malam. Kemudian 5 tahun tidak makan makanan manusia dan 30 tahun tidak memakan kurma itu dalam rangka lagi menahan hawa nafsunya. Kemudian dia tinggal di Ridat Al-Maskos selama sebulan tanpa merasakan apapun kecuali air. Jadi Syekh Umar Al-Mukhtar ini tinggal di suatu tempat yang namanya Ridat Al-Maskos selama sebulan. Tetapi tidak pernah makan kecuali minum air. Kalau ini masih menerima nalar saya. Artinya akal saya masih menerima kalau seseorang selama sebulan tidak makan dan hanya minum, ini secara medis ada kemungkinan masih bisa bertahan hidup. Kalau waktunya sebulan dan minum, tetapi kembali lagi kepada fisik seseorang. Pada umumnya sih nggak kuat, tetapi inilah pernyataan kitab Uqudul Almas, sebulan tidak pernah makan kecuali minum. Kemudian dia menjalani perjalanan haji selama 40 hari tanpa mencicipi makanan apapun. Dia pun tidak minum atau kehilangan kekuatannya. Dia tidak menjadi terlalu lemah untuk berjalan. Artinya Syekh Umar Al-Mukhtar ini melakukan ibadah haji selama 40 hari. Dan selama 40 hari itu pula beliau tidak minum dan tidak makan. Artinya tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Tapi beliau tidak kehilangan kekuatannya, alias fisiknya masih fit dan segar bugar. Kembali lagi, apakah penonton ini akan menganggap bahwa cerita ini adalah sebuah karomat
atau keramat atau karomah yang luar biasa untuk para wali-wali dari negeri Yaman, atau hanya sekedar catatan yang buktinya itu tidak ada, karena selalu diceritakan oleh dirinya sendiri. Jadi kehebatan-kehebatan itu diceritakan oleh dirinya sendiri, yang mana logika saya itu tidak menerima ketika orang hebat itu mengaku hebat, orang pintar mengaku pintar, orang cerdas mengaku cerdas, dan lain sebagainya. Karena yang namanya pengakuan itu hendaknya yang mengakui orang lain, bukan dirinya sendiri. Apalagi ini sekelas wali. Jadi saya pikir-pikir untuk mempercayai teks dalam kitab Uqudul Almas yang diceritakan dengan luar biasa. Masih di halaman 78. Saya loncat agak ke bawah, tapi masih di halaman 78. Saya baca teksnya dan tak tampilkan di layar. Wa qala radhiyallahu anhu kuntu fi bidayati utoli'u kutubas sufiyati wahtabara nafsi bimujahadatihim al-madkuro fi mu'allafatihim wa makasa salasina yarqodu alal mazabil wa makasa salasa sinina yarqodu alal mazabil riyadotan nafsi summa hajaro an-nauma aksara min isrina sanah lam yarqot fiha la lailan wala naharon wa kana ya'khudul kutubal ladhi huwa qaribu hijmil minhaj fayutali'u fihi min awali laili hatta ya'tiya ala akhirihi min lailatihi tilka, yang artinya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini berkata bahwa pada awalnya aku membaca buku-buku sufi dan menguji diriku dengan perjuangan-perjuangan yang disebutkan dalam tulisan-tulisan mereka. Dia menghabiskan 3 tahun berbaring di tempat pembuangan sampah mazabil. Ini kalau mazabil itu kan saya cari artinya ya tempat sampah. Mencoba menenangkan dirinya, kemudian dia meninggalkan tidur selama lebih dari 20 tahun, di mana dia tidak tidur baik siang maupun malam. Kemudian Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini mengambil kitab yang besarnya kira-kira sebesar kitab Al-Minhaj. Mungkin yang dimaksud kitab Minhajut Thalibin mungkin. Jadi beliau mengambil kitab yang besarnya itu menyamai dengan kitab Al-Minhaj, lalu membacanya dari awal malam hingga beliau menyelesaikannya di penghujung malam. Jadi ini cerita tentang Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini ayah dari Habib Abdurrahman Assegaf dan kakek dari tadi Syekh Umar Muhdor. Jadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini awalnya menjadi seorang sufi. Ini diawali dengan membaca kitab-kitab sufi, kemudian menguji dengan perjuangan-perjuangan yang telah tertulis dalam kitab-kitab yang beliau baca. Kemudian beliau menghabiskan 3 tahun berbaring di tempat pembuangan sampah. Ini menguji kesufiannya, ngetes dirinya itu berbaring di tempat pembuangan sampah, artinya di tempat yang kumuh, di tempat yang kotor. Kemudian dia menghabiskan 3 tahun berbaring di tempat pembuangan sampah. Tujuannya apa? Mencoba menenangkan dirinya. Jadi lagi melatih diri. Dia mencoba berada di tempat atau di lingkungan yang super kumuh, tapi dirinya
biar terlatih tetap merasa nyaman, tetap merasa khusyuk, dan tetap merasa bisa selalu dekat kepada Allah. Ini mungkin maksudnya semacam itu. Kemudian dia meninggalkan tidur selama lebih dari 20 tahun, di mana dia tidak tidur baik siang maupun malam. Ini laki-laki wali-wali dari kota Yaman ini super. Tidak tidur selama 20 tahun, tidak makan selama sebulan. Terus Habib Abdurrahman As-Segaf tidak tidur selama 33 tahun. Terus cerita lagi khatam Quran di setiap sholatnya. Ini cerita-cerita semacam ini tidak bisa disebut sebagai karomah. Fix ini bukan karomah. Karomah tidak semacam ini. Ini hanya dalam rangka mengglorifikasi klannya, agar ketika dibaca oleh para pembaca kitab ini, si pembaca yang tidak teliti akan menganggap bahwa luar biasanya klan Ba'alawi, luar biasanya Habib-Habib Ba'alawi, dan luar biasanya moyang-moyang Ba'alawi. Mereka manusia-manusia yang penuh keramat. Ini bagi pembaca yang tidak jeli dan tidak teliti. Tetapi untuk saya adalah santri yang dari dulu terlatih untuk kritis, terlatih untuk selalu memakai akal waras, dan terlatih untuk memakai dasar-dasar agama, baik hadis ataupun Al-Quran, yang selalu bisa diterima dengan akal. Ketika pernyataan dalam kitab Uqudul Almas ini selalu khorikul adat, tapi khorikul adatnya itu yang berlebihan. Ini tidak bisa saya terima. Saya banyak membaca kitab yang menjelaskan tentang keramatnya para wali, tetapi dari kitab-kitab yang saya baca, ini bukan kitab para wali dari karangan ulama Yaman dari Habib Ba'alawi loh, yang biasa saya baca. Jadi saya biasa membaca kitab-kitab yang menjelaskan tentang karomat-karomat wali. Tetapi dalam kitab-kitab itu menjelaskan keramat-keramatnya wali itu selalu munculnya satu dalam kondisi darurat, dan kedua ini selalu menimbulkan manfaat untuk banyak orang. Artinya keramat itu muncul karena dalam kondisi terdesak atau darurat, dan kemudian munculnya keramat itu berkaitan dengan kemanfaatan secara luas. Ini keramat. Nah, ketika keramat-keramat yang diceritakan dalam kitab Uqudul Almas ini hanya si A menjelaskan tentang kehebatannya si A, kemudian si B menjelaskan tentang kehebatan si B, si C menjelaskan tentang kehebatannya si C, atau si A menjelaskan kehebatannya si B, kemudian si B menjelaskan kehebatan si C. Ini jelilah untuk para santri dan para kiai. Ketika keramat itu diceritakan oleh dirinya sendiri, atau diceritakan oleh anaknya, atau diceritakan oleh orang-orang terdekatnya, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan inilah yang terjadi dalam kitab Uqudul Almas. Maka saya tidak bosan-bosan membaca kitab Uqudul Almas dari awal sampai nanti selesai. Dan tentu akan saya jadikan video agar penonton yang awam ini bisa melihat, bisa memahami betapa kaconya isi dari kitab Uqudul Almas yang isinya 90% mengglorifikasi klan Ba'alawi. Ayo para muhibin,
baik dari Gus, dari santri, atau kiai yang masih ngotot bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasul, buktikan. Sementara kitab karya-karya dari ulama Ba'alawi ini isinya gedabrus, isinya khurafat, isinya mengglorifikasi. Ayo kalau berani, untuk para muhibbin, kajilah kitab Uqudul Almas. Dengan begitu, Anda akan bisa menyimpulkan apakah klan Ba'alawi cucu Rasul atau bukan. Karena sangat mencolok. Kitab Uqudul Almas ini adalah kitab yang menjelaskan tentang ratusan keramat-keramat para Habib Ba'alawi, yang keramatnya itu luar biasa dan anehnya luar biasa, dan nalar kita tidak bisa mencerna. Cukup ya penjelasan saya di kitab Uqudul Almas halaman 77 nyambung ke halaman 78. Untuk penutup, saya berpesan untuk seluruh penonton, khususnya umat muslim di Indonesia. Intinya, bahwa agama Islam, baik Al-Quran maupun hadis, ini melarang manusia beribadah secara berlebihan. Al-Quran pun mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan hadis-hadis Rasulullah pun banyak yang menjelaskan bahwa Rasulullah justru melarang manusia beribadah secara berlebihan. Ketika Al-Quran justru melarang beribadah secara berlebihan, maka sudah sangat jelas bahwa kehebatan ulama-ulama Ba'alawi yang di situ ibadahnya itu berlebihan atau hulu, ini jelas bertentangan dengan hukum-hukum atau kaedah-kaedah Islam yang semestinya. Karena itu saya lebih berpedoman pada pedoman yang sudah jelas, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang melarang bahwa manusia itu dilarang beribadah secara berlebihan. Saya akhiri kajian kitab Uqudul Almas halaman 77, halaman 78. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.